Sebelumnya saya ingin membahas bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Tahukah Anda dalam Kejadian 2 ayat 19, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Adam yang pertama, Tuhan langsung membawa Adam untuk memberi nama setiap ciptaan Tuhan. Jadi tugas pertama yang Adam lakukan adalah memberi nama kepada semua hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan tidak ciptakan kita hanya untuk nganggur-nganggur, tidur-tidur aja. Tapi Tuhan punya rencana buat hidup setiap kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita. Apa maksudnya? Setiap kita lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan sebuah karya, sebuah pekerjaan baik. Tuhan sudah punya rencana untuk setiap kita dan kehendak Tuhan cuma satu, Tuhan mau kita menghidupi itu. Nah, setiap kita lahir ke dunia ini dengan benih, yaitu keahlian, kemampuan untuk menghidupi diri kita masing-masing. Tuhan tahu di dunia ini kita butuh penghidupan. Oleh karena itu kita lahir dengan keahlian. Sehingga dengan keahlian itu kita bisa bertahan hidup. Tuhan itu menanam keahlian dalam hati kita. Ada berupa passion. Yaitu ketika kita menemukan sesuatu yang kita ingin lakukan, kita punya semangat melakukannya. Di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan juga dikatakan dalam ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Tuhan itu ternyata menanam keahlian itu di dalam hati kita, bukan di dalam otak kita. Kalau kita kuliah, kita sekolah, semua teori, semua pelajaran yang kita bisa pelajari, semua itu masuk di dalam otak kita. Tetapi semangat untuk mengerjakan pekerjaan kita, bahkan ide-ide, kekreativitasan, kepandaian untuk melakukannya, itu keluarnya dari hati. Saya kasih contoh, banyak orang yang kuliah jadi guru. Tapi berapa banyak guru yang sungguh-sungguh pandai mengajar? Karena keahlian itu ditanamkan dalam hati. Saya percaya bahwa setiap orang itu lahir dengan keahlian dari Tuhan, supaya kita bisa menghidupi hidup kita. Tahukah Anda bahwa banyak orang yang tidak menyadari kewajibannya, tapi menuntut haknya. Maunya hidup enak, maunya nyaman, bisa beli apa saja. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa kewajiban mereka adalah bekerja. Kalau kita tidak bisa bekerja, kita tidak mau memanfaatkan waktu kita untuk membangun masa depan kita, kita tidak akan menuai apa-apa. Orang yang mau berkeluarga harus bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Karena kita tahu bahwa nikah tidak hanya pakai cinta. Banyak masalah dalam rumah tangga yang muaranya cuma satu, yaitu uang. Kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi dan gagalnya suami dalam berfungsi mengakibatkan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Rata-rata perceraian cuma terjadi ujung-ujungnya karena apa? Karena uang. Saya ingin memberikan contoh hak dan kewajiban. Di dalam keluarga, orang tua punya kewajiban untuk mengasihi anak-anak mereka, merawat anak-anak mereka, mendidik, menyekolahkan mereka. Orang tua punya kewajiban untuk bekerja menafkahi keluarganya. Bukan sebaliknya, bukan anak-anak yang harus bekerja untuk orang tuanya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 14b dikatakan, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Di NTT saya temukan banyak anak-anak yang justru harus bekerja untuk menafkahi orang tuanya. Ironis sekali. Tahukah Anda, Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Tapi herannya, justru di masa tua, orang tua malah berusaha anaknya yang harus bisa menghidupi dia, bukannya orang tua yang meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Tidak sedikit yang malah meninggalkan hutang. Apa kewajiban anak-anak? Tentu kewajiban anak-anak bagi orang tua adalah menghormati dan mengasihi orang tua mereka. Kewajiban anak-anak yang sudah dikasihi, sudah dipelihara, diberi makan, disekolahkan oleh orang tua mereka adalah
sekolah dengan sungguh-sungguh, mengerti prioritas, belajar dulu baru main game, bukannya main game baru belajar. Mengerti bahwa di dalam masa mudanya dia harus membuat keputusan-keputusan yang benar, seperti memilih teman yang tepat, menggunakan masa muda mereka dengan baik, patuh atau taat pada orang tua. Banyak anak-anak yang memiliki orang tua yang baik, yang sudah mencukupi semua kebutuhan mereka, tapi tetap tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kewajiban orang tua mengasihi, mendidik, membesarkan, menyekolahkan anak-anak. Sebaliknya, kewajiban anak-anak mengasihi, menghormati, dan taat kepada orang tua. Belajar sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua dan anak tidak menjalankan kewajiban mereka, tapi menuntut haknya? Anak minta dimengerti, minta semua keinginannya dituruti. Sementara orang tua sebaliknya, tidak menghidupi anaknya, tidak memberi teladan buat anak-anaknya, tetapi minta supaya anak-anaknya menghormati dia dan minta supaya di masa tuanya dia dipelihara. Sebaliknya hubungan suami istri juga demikian. Kalau kita mengerti kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kita mengerti kewajiban kita sebagai istri, kita mengerti kewajiban kita sebagai suami, baru kemudian kita boleh menuntut hak kita. Saya beri contoh, 1 Timotius 3 ayat keempat bilang gini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Disegani dan dihormati merupakan akibat dari seorang ayah menjadi kepala keluarga yang baik. 1 Petrus 3 berkata, ayat yang pertama, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kewajiban bagi para istri adalah tunduk kepada suaminya. Apa kewajiban suami kepada istri? Ayat yang ke-7, 1 Petrus 3 berkata begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kewajiban suami adalah menghargai istri mereka, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Hidup bijaksana dengan istri. Kewajiban istri adalah tunduk kepada suami. Nah, kenapa pertengkaran seringkali terjadi? Karena masing-masing menuntut hak dan melupakan kewajiban. Mari kita belajar bagaimana kita mengerti bahwa kalau kita ingin memperoleh hak kita, kita wajib melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban itu datang lebih dulu sebelum hak. Contoh, orang harus bekerja sebulan dulu baru mereka menerima gajinya di akhir bulan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 berkata begini, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani tidak akan menikmati hasil usahanya kalau dia tidak menanam apa-apa sebelumnya. Kalau kita ingin menuai hak-hak kita, kita harus mengerti kewajiban kita. Lukas 10 ayat yang ke-7 berkata, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hanya orang yang bekerja yang patut mendapat upah. Tapi banyak orang tidak mau bekerja, tapi mau dapat upah. Saya ingin share tentang 5 penyebab masa depan suram karena tidak menjalankan kewajiban. Yang pertama, kemalasan. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak excellent dengan pekerjaan, malas, buang waktu sia-sia. Yang kedua, penyebab masa depan suram adalah mental pengemis. Selalu bergantung sama orang lain, maunya minta-minta, ngandelin saudara. Yang ketiga, menyia-nyiakan masa muda. Yang keempat, penyebab masa depan suram adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Yang kelima, memilih pergaulan atau pasangan hidup yang salah. Di sepanjang hidup saya memperhatikan anggota-anggota keluarga yang hidupnya susah sekali. Saya coba menyelami kenapa orang miskin. Apa yang menyebabkan orang memiliki masa depan yang suram. 5 hal ini merupakan penyebab terbanyak yang saya temukan. Yang pertama, kemalasan. Yang kedua, mental pengemis. Yang ketiga, menyia-nyiakan masa muda. Yang keempat, kebiasaan atau tabiat buruk. Dan yang kelima, karena memilih pergaulan atau pasangan hidup yang salah. Saya ingin bahas tentang kemalasan. Orang yang malas, kata firman Tuhan,
tidak akan memperoleh apa-apa. Amsal 20 ayat yang keempat berkata begini, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai maka dia tidak dapat apa-apa. Orang yang gak ngerti kewajibannya tidak akan bisa menuntut haknya. Amsal 13 ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Uang gak jatuh dari atas pohon. Kita harus bekerja keras, kita harus mengumpulkan, kita harus pandai mengelola keuangan, kita harus tekun bekerja. Kalau Anda bilang capek Kak Heni kerja terus, kerja apapun gak ada yang gak capek. Semua pekerjaan melelahkan. Tapi bukankah karena kita lelah, kita bisa istirahat dengan baik di malam hari? Kalau Anda habis olahraga, Anda capek sekali, saya yakin Anda jadi bisa tidur nyenyak. Kalau kita tidak mau punya masa depan yang suram, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jadi orang malas. Orang yang malas itu gak akan nuai apa-apa. Yang kedua yang menjadi penyebab masa depan suram adalah mental pengemis. Mental pengemis adalah orang yang selalu mengandalkan orang lain. Melihat orang tua mampu, santai-santai aja di masa muda. Kuliah gak sungguh-sungguh, udah umur 20-an gak kerja. Pikiran harta orang tua masih banyak. Sampai usia 30 masih mengandalkan orang tua. Apa yang terjadi? Ketika orang tuanya tidak ada, harta pun habis. Akibatnya, mulai minta kesana sini, jadi beban buat keluarga, minta-minta sama saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 bilang begini, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja dengan satu tujuan. Kita nggak jadi beban bagi siapapun. Saya punya 3 prinsip yang salah satunya adalah tidak boleh jadi beban bagi seorang pun. Jangan punya mental pengemis. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih diberkati daripada kita secara keuangan, jangan langsung punya mentalitas, saya bisa dapat apa dari dia? Haji mumpung, gak mau rugi. Dengar baik, itu mental pengemis. Selama kita masih punya kekuatan, kalau selama kita masih mampu, jangan sampai kita mengandalkan orang lain. Kita harus malu sama orang-orang yang tidak lahir sempurna, tapi mereka masih bisa berusaha. Yang ketiga, apa yang menyebabkan masa depan suram? Orang yang menyia-nyiakan masa muda. Tahukah Anda dalam Amsal 20 ayat 29 dikatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Well, orang tua harus tahu bahwa keindahan orang tua adalah uban. Tetapi yang menjadi hiasan orang muda adalah kekuatan. Sadarkah Anda bahwa ketika umur kita semakin bertambah, waktu jalan terus, kekuatan kita tidak ikut bertambah. Justru ketika usia kita bertambah, kekuatan kita melemah. Ketika kita masih muda, energi kita masih full, kita masih punya kekuatan untuk mengerjakan apa saja. Harusnya kita pakai kesempatan kita itu, kita manfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu yang berguna di masa tua. Banyak anak muda yang menyia-nyiakan masa muda mereka, hidup foya-foya, terus glamor, pesta, pacaran sana sini, tebar pesona. Padahal masa tua itu membutuhkan kekuatanmu untuk bekerja keras. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak muda yang berpikir bahwa masa depan masih panjang, jadi nggak bijak sama hidupnya. Apa yang terjadi ketika anak muda berpikir, masa depan saya masih panjang? Mereka akan pacaran ganti-ganti terus, mereka akan kuliah nggak selesai-selesai, mereka akan kerja pindah-pindah karena mereka pikir, saya masih muda. Ingat loh, batas usia dalam melamar kerja itu di bawah 35 tahun. Jadi jangan sampai kita nggak memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menemukan tempat terbaik untuk kita. Banyak anak muda yang sia-siakan kekuatannya untuk mengerjakan hal-hal yang nggak perlu. Mumpung masih muda, harusnya anak muda berani ambil resiko. Kalaupun harus bekerja dari nol, dari bawah, so what? Belajarlah sebanyak-banyaknya.
Kita harus mau belajar dari bawah. Karena ketika nanti suatu hari Anda di atas, bawahanmu gak bisa bohongi kamu. Kalaupun harus bekerja pagi siang malam, bekerjalah dengan giat. Mumpung belum ada yang komplain di rumah. Tahukah Anda, kalau kita sudah berkeluarga, pulang malam pun suami gak suka. Pulang malam, istri pasti gak suka. Dibilangnya kita terlalu banyak waktu bekerja, tidak cuma cukup waktu buat keluarga. Jadi mumpung Anda masih muda, bekerjalah dengan giat. Jangan buang waktumu. Kerja pendek, foya-foya, hura-huranya yang lebih panjang. Belajar sebentar, main gamenya yang lebih panjang. Kalaupun Anda ingin memulai sebuah usaha, saya mau kasih tahu, jangan takut rugi. Mumpung belum ada tanggungan, ayo berusaha, bikin usaha. Kalaupun harus rugi, tidak masalah. Anda tidak mengorbankan siapa-siapa. Belum ada orang yang Anda perlu tanggung di rumah. Mumpung masih muda, take risk. Pakai masa mudamu untuk belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Manfaatkan kekuatanmu untuk membangun masa depanmu. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa tidak?